Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Programnya kemudian bagaimana membuat flowchart. Nah, itu pertemuan kita minggu lalu. Setelah libur yang panjang, apakah kalian masih ingat? Mudah-mudahan ingat ya. Oke, mudah-mudahan ingat. Nah, hari ini seperti biasa sebelum mulai kita berdoa dulu. Jadi supaya apa yang kita harapkan hari ini kita pelajari bisa kita capai ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, di depan ini Bapak bawa sebuah alat maket. Jadi maket itu adalah miniatur sederhana. Jadi miniatur sederhana tentang microcontroller yang akan kita pelajari hari ini. Nah, microcontroller ini berbasis namanya Arduino. Nah, jadi kita akan kombinasikan. Jadi inovasi pembelajarannya, saya akan mengkombinasikan antara kalian bisa melihat bentuk nyatanya dalam bentuk maket dan kita simulasikan dalam bentuk program nanti. Nah, setelah kalian melihat nanti beberapa orang melihat bentuknya, kita simulasikan nanti di komputer masing-masing. Anggap coba kamu jalan. Coba kamu misalnya jalannya agak jauh dari sensor. Buka videonya. Nanti ya. Oke, boleh? Silakan. Jangan takut salah, tapi kita berdiskusi ya. Oke, pertanyaan pertama, kenapa kalau tangan ini, tangan kalian dekatkan ke sensor, pintunya kebuka? Tujuan pembelajarannya, jadi kalian bisa memahami dulu. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi atau menganalisa alat apa aja yang diperlukan untuk membuat sistem otomatis ini. Jadi selama 2 jam ini kalian harus bisa memahami fungsi, komponen input, output, dan prosesnya. Nah, yang kedua, kalian mampu menganalisis dan membuat nanti kodenya dalam bentuk skenario yang kalian buat. Jadi kita belajar buat kodenya seperti apa kodenya. Nah, yang ketiga, jadi kalian membuat dulu langkah-langkah urutan kodenya. Jadi flowchartnya kalian buat dulu. Setelah itu baru kalian tuangkan dalam programnya, di simulasinya nanti. Nah, setelah simulasinya selesai programnya, kalian jalankan apakah ada error apa enggak. Jadi kita coba dulu errornya, kita lihat. Nah, di sana ketelitian kalian membuat sebuah program. Kerjasama kelompok, nanti kita lihat, Bapak lihat seperti apa kerjasamanya. Yang terakhir, bagaimana kalian berpikir kritis nanti menyelesaikan penyelesaian program yang kalian buat nanti di simulasinya. Nah, jadi itu kuncinya. Jadi ingat, membuat program itu bukan hanya copy paste aja, tapi menganalisa bagaimana cara kalian berpikir. Jadi keteraturan kalian berpikir dalam pembuatan program itu kunci dalam pembuatan program. Gampang aja sih sebenarnya kalian tinggal copy paste, tapi kan nggak tahu fungsinya apa. Nah, di sana dijelaskan nanti bagaimana urutan langkah berpikir kritis kalian dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, anggap aja ini kan kalian saya kasih masalah nih, gimana cara buat sebuah gerbang otomatis. Nah, kan udah nyata kalian lihat gerbangnya seperti apa. Sekarang kita buat nanti di simulasi. Sensor itu letaknya di mana? Input. Nah, di input. Cari kemudian inputnya. Berapa senti harusnya kalian pakai? Kalau Bapak sih mungkin 2 senti. Kalau yang kalian bikin di kerjanya berapa? Oke, silahkan dikerjakan. Sambil ini Bapak pandu nanti dikerjakannya. Silahkan dibuka HP-nya, kita pakai buka web bukunya. Apanya?
kelompok 1, silakan dijelaskan. Nah, jadi di sini saya menggunakan 3 variabel yaitu string, durasi dan jarak. Jadi kabel string itu yang ini ditarik ke 9 Di Arduino pin 9 ya. Pin 9. dari sensor ultrasonic string ke Arduino pin 9. Jadi untuk jaraknya itu 9600. Untuk durasinya itu 60. Jadi jarak dan durasinya itu 0,34 sama 2 cm. Lalu ekonya eko dari sensor ultrasonic ke 10. Terus Ya. Stringnya ke 10, ekonya ke 9 itu ya. Oke. Kemudian di servonya coba lihat kabel servonya ya, yang warna coklat itu apa? jadi yang warna coklat ini dari Arduino Uno GND3 ke servo GND1. GND itu ground ya, ingat ground GND ya. Untuk Uno dari Arduino Uno pin 6 itu ditarik ke servo PWM atau servo sinyal. Yang terakhir, yang tengah 5 voltnya, yang ke 5 volt Jadi yang yang 5 volt ditarik ke 3 volt. Dan untuk GND dari sensor ultrasonic ditarik ke GND2 di Arduino Uno. Oke, coba sekarang jalankan simulasinya. Dia plus. Oke, klik sekarang ininya ya. Sensornya diklik. Jadi sensornya diklik, tinggal dibuka. Kalau dia lebih dari 2 cm, coba sekarang lihat semuanya bergerak nggak ininya. Kalau bergerak berarti programnya berhasil. Coba geser. Lebih dari klik ya. Nah, kamu bergerak kan? Coba sekarang turunkan jalannya kurang dari 2 cm. Situ. Berhasil berarti ya. Oke, tepuk tangan dulu temennya. Oke, sekarang kalian amati. Jadi dalam coding, jadi di dalam, dan sebelum itu kita refleksi hari ini. Jadi kesulitan kalian belajar dalam pembuatan gerbang otomatis ini apa? Narik kabel. Yang kedua apa? Pengertian sensornya. Apalagi yang ketiga? Coba kalian kira-kira menggambar flowchart, bikin gambar flowchart. Ada lagi? Yang pertama tadi kesulitannya apa? Kabel, membuat kabel. Solusinya kalian menyelesaikannya gimana? Sabar. Jadi karena berbeda-beda, kayaknya kan menarik kabelnya juga harus pelan-pelan. Yang kedua, tadi kedua apa yang kesulitannya? Servonya? Servonya. Solusinya tadi gimana caranya? Menyelesaikan? Ya, jadi kalian masih sabar nariknya kan karena berbeda jenisnya. Flowchart. Kalau flowchart, solusinya gimana? Kalian mesti baca lagi dari yang kemarin kan flowchartnya. Ingat, pembuatan flowchart tergantung pembuatan kode kalian yang di awal. Jadi urutan langkahnya harus sesuai dengan kode yang di awal. Jadi bagaimana cara memulai dan bagaimana cara prosesnya seperti apa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Bapak yang nanya. Kita buat sebuah gerbang sistem otomatis. Kira-kira kalau kalian ingin mengembangkan gerbang ini mau dijadikan seperti apa lagi? Kalau kalian pertamakan, lampu otomatis, bagus ini. Apa lagi ya? Ada yang bikin nggak maksudnya Bapak? Kalau gerbang otomatis ini kalian kembangkan seperti apa? Yang pertama lampu otomatis kan? Di gerbang ini nggak ada sensor lampunya. Itu bisa kalian kembangkan dengan ini. Ketika lampu sebelum kalian masuk sensor, dia masih warna merah. Jadi kan? Ketika kalian mendekat atau mobilnya, warna lampunya putih atau hijau boleh. Berarti kan artinya gerbangnya kebuka. Kalian masuk kan?
ketutup, gerbangnya merah lagi. Nah, jadi bagus idenya ditambahkan lampu. Jadi kalian lebih, misalnya kalian nyetirnya kan lebih gampang. Ini mau ketutup apa enggak nih gerbangnya kan, itu kan jadinya. Jadi itu bisa dikembangkan. Kita kembangkan minggu depan. Oke? Oke, baik. Hari ini kita cukupkan, berarti kalian sudah bisa merefleksikan permasalahannya. Jadi minggu depan kita tambahkan lampu otomatis untuk pembuatan. Nah, cukup sekian. Kita lanjutkan minggu depan.